Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Hebat, dahsyat, luar biasa. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Pada pertemuan yang ketujuh kali ini untuk kelas 6, kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, di sini nanti kalian akan membahas berbagai macam faktor-faktor dan latar belakang yang mempengaruhi terjadinya demokrasi liberal pada tahun pemilihan umum 1955. Nah, untuk lebih detailnya nanti kalian akan mendengarkan presentasi dari Ustadz dan nanti silahkan tugasnya adalah membaca. Selamat mendengarkan. Perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, dalam kompetensi dasar ini nanti adalah menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal kemerdekaan sampai masa demokrasi liberal. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah menganalisis perjuangan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dengan mengidentifikasi kehidupan politik masa demokrasi liberal dan mendeskripsikan tentang pemilu pada tahun 1955. Nah, pada masa ini merupakan masa yang sangat penting karena berupaya perjuangan kembali untuk ke dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan KMB, maka Indonesia terdiri dari beberapa puluh negara bagian dan setiap negara memiliki angkatan perang atau APRIS. Nah, dari sinilah membuat rakyat itu tidaklah suka dengan bentuk negara Republik Indonesia Syarikat ini. Karena RIS ini tidak memiliki tujuan negara yang jelas. RIS tidak memiliki pertahanan yang kuat. Lahirnya RIS adalah untuk kepentingan Belanda dan lebih mengarahkan kepada divide et impera. Dan RIS adalah wujud nyata pemecahan bangsa Indonesia. Tidak adanya pertahanan dalam RIS, hanya pertahanan yang berada di pusat atau di APRIS. Sehingga pada tanggal 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR tanggal 8 Maret 1950 mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan. Nah, pada tanggal 5 April 1950, maka banyak negara bagian yang menggabungkan diri dalam Republik Indonesia. Dan sisanya adalah negara Sumatera Timur dan negara Indonesia Timur. Dan berdasarkan persetujuan antara RIS dan Republik Indonesia, maka 19 Mei 1950 sepakat kembali ke NKRI. Pada tanggal 15 Agustus 1950 telah dibacakan piagam terbentuknya NKRI kembali dan beliau dilantik kembali menjadi Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1950 berdasarkan UUDS 1950 menggantikan Mr. Asaad. Nah, kehidupan politik pada masa demokrasi liberal ini pada intinya adalah penerapan sistem multipartai. Pada periode 1945 sampai 1950 di sini telah berdiri pada era ini partai-partai seperti PKI atau PBI atau partai PNI atau mungkin PSII. Nah, selanjutnya pada periode 1950 sampai 1955 ini telah terjadi perubahan tata kenegaraan dari sistem demokrasi Pancasila menjadi sistem demokrasi parlementer. Berbeda dengan RIS yang mengenal parlemen dan senat, NKRI berdasarkan UUDS 1950 hanya menganut sistem legislatif satu badan, yaitu DPR atau parlemen. Anggota DPR periode demokrasi liberal diangkat oleh Presiden yang merupakan mantan DPR RIS, Senat RIS dan BP KNIP sehingga mengubah fungsi DPR dan lembaga presiden. Nah, pada masa ini juga terjadi proses pergantian kabinet, di mana dalam Undang-Undang 1950 ditetapkan bahwa sistem demokrasi yang digunakan adalah demokrasi liberal, sedangkan sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Kekuasaan tertinggi dalam kabinet parlementer dipegang oleh Perdana Menteri karena Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Perdana Menteri dan para kabinet bertanggung jawab kepada parlemen DPR. Nah, dalam demokrasi liberal, kedaulatan rakyat disalurkan melalui parpol atau partai pemerintah melawan partai oposisi yang membuat tidak stabil adanya mosi tidak percaya dari oposisi. Sehingga pada masa ini sering terjadi pergantian kabinet karena belum sampai selesai menyelesaikan tugasnya satu periode maka sudah diganti oleh kabinet yang lainnya. Nah, ini adalah beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal.
seperti Kabinet Nasir, Sukiman, Wilopo, Ali Wongso, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijoyo, hingga Kabinet Juanda. Yang pada intinya kabinet ini tidak dapat melaksanakan programnya dengan baik karena terjadi pergantian sebelum akhir masa jabatan mereka. Nah, lebih lanjut nanti bisa dibaca di buku paket halaman 58-59. Nah, selanjutnya kondisi politik pada masa demokrasi liberal ini juga karena sistemnya adalah parlementer, disebut juga dengan sistem demokrasi liberal, maka zaman ini ditandai sering bergantinya kabinet, akibatnya persaingan antara partai politik dan adanya perebutan posisi kabinet, sehingga kondisi pemerintahan di Indonesia tidak stabil, dan ini artinya tidak membuat Indonesia dalam keadaan yang lebih bagus lagi. Nah, masa ini juga labil karena adanya gangguan keamanan pada masa perang kemerdekaan. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 1952, ini ada upaya Kasat dan Kasab untuk meningkatkan profesionalisme dan loyalitas prajurit TNI. Dengan tindakan tersebut, TNI AD akan mampu menangkal manuver partai politik yang ingin memanfaatkan TNI untuk kepentingan partai. Nah, karena kondisinya seperti ini, maka upaya ini tentu dianggap ancaman bagi kalangan partai, sehingga mereka mempengaruhi perwira senior TNI, yaitu adalah Kasat Letjen A.H. Nasution oleh Kolonel Bambang Sugeng. Parlemen mengadakan sidang mosi yang bahas agar diadakan reorganisasi di tubuh TNI Angkatan Darat. Ini termasuk intervensi terhadap internal TNI AD. Maka pada tanggal 16 dan 17 Oktober 1952 menuntut dibubarkannya DPR dan diganti DPR baru. Namun Soekarno tidak menyetujuinya, maka A.H. Nasution mengundurkan diri dan Letjen T.B. Simatupang diberhentikan. Nah, pada tahap inilah dibentuklah Bambang Sugeng sebagai Kasat yang baru dan dilantik untuk menghadapi polemik, ya. Dan ini sebenarnya adalah polemik yang baru sampai tahun 1955. Nah, pemilu pada tahun 1955 ini menurut Diah Suryaningsih, PPI telah menetapkan waktu pelaksanaan pemilu tahap 1 dan ini memilih DPR, lalu selanjutnya pemilunya memilih anggota konstituante. Namun sebelum melaksanakan pemilu, Kabinet Ali telah jatuh pada tanggal 24. Selanjutnya pemilu dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Hasil pemilu 1955 menunjukkan hasil kemenangan terhadap 4 partai, yaitu PNI, PKI, Masyumi, dan NU. Dan pada tanggal 15 Desember 1955 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota konstituante sebanyak 542 orang. Maka berdasarkan pemilu, maka tanggal 20 Maret 1956 dilantiklah anggota DPR dan 10 November 1955 dilakukan pelantikan anggota konstituante. Nah, pada pertemuan yang ke-7 kali ini untuk kelas 6, nanti silahkan di-download kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal dalam aplikasi e-learning Mualimin berbentuk PDF. Silahkan dibaca dan dipelajari dengan baik, atau membaca buku paket Sejarah Indonesia halaman 63 sampai dengan 69. Nah, tugas pertemuan kali ini nanti adalah membaca terutama pada bab 3, yaitu materi perkembangan politik dan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Terima kasih, sukses selalu buat kalian, semoga sehat dan tercapai yang dicita-citakan, nilainya selalu baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.